Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-hudah al-muntajibin wa kulli man ittaba'ahu wa ihtafa ila yaumiddin. Segala puja dan puji bagimu, wahai Tuhan semesta alam, pencipta, penguasa, tiada bersekutu, tiada melahirkan dan tiada pula dilahirkan. Wahai Zat yang menghasihani manusia-manusia yang tidak mempunyai tempat pelarian melainkan kepadamu, yang merahmati manusia-manusia yang berdosa dengan ampunanmu yang luas. Pintu rahmatmu selalu terbuka, pintu taubatmu juga tidak pernah engkau tutup di hadapan yang berdiri di mukanya. Bantuanmu selalu dekat kepada yang memerlukannya. Engkau tidak pernah menghina kita yang merendahkan diri kepadamu, tidak pernah mengecewakan manusia yang tekun memohon bantuan dan ampunanmu. Ya Allah, Ya Rabbal Izzah, Ya Rabb Muhammad wa Ali Muhammad, sampaikanlah setinggi-tinggi arti salawat dan salam sejahtera kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang taat setia kepada beliau dalam keadaan suka dan duka. Kami pula mohon izinmu kepada beliau nanti di hari kiamat untuk mensyafaati kita yang hadir di majelis ini. Dan sebelum itu, sekarang dan selama kita masih hidup, izinkan beliau mensyafaati kami yang hadir dalam menghadapi masalah-masalah pribadi, keluarga, masyarakat. Bantuanmu sangat kita perlukan untuk menyampaikan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Umat beliau menghadapi gangguan dan banyak godaan dan cobaan. Ya Allah, izinkan beliau mensyafaati agar gangguan, cobaan-cobaan ini diringankan olehmu. Engkaulah yang maha tinggi dalam perkasaanmu, engkaulah yang maha cemerlang dalam keindahanmu, engkau maha besar dalam kekuasaanmu, engkaulah yang tidak akan merasa berat memelihara jagat raya, memberi rizki, mengontrol saben detik. Wala yaudu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Wahai yang maha terang dalam serba kesamarannya, terimalah amalan kami yang sederhana ini, berkumpul menuju keridhaanmu, membuat acara sederhana demi menghormat kelahiran nabimu, Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat para alim ulama dan asatidah, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Pasuruan, yang terhormat camat-camat Bangil dan Beji, yang terhormat saudara-saudara dari Kostrad, dan yang berbahagia siswa-siswa Ma'had Islam yang mudah-mudahan mendapat barakah semua dari maksud ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul guna mengenangkan, merayakan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah umat-umat manusia di dunia yang banyak lupa kepada Allah dan tidak lagi
banyak merespekti hadis Nabi Muhammad SAW, maka itu berarti bahwa niat kita menghormat dan menunjukkan rasa terima kasih kepada beliau sudah disembadani oleh Allah, sudah diloloskan dan dibantu. Dalam arti yang lain, amalan kita ini akan diridhai oleh Allah, diterimanya, dan disediakan bagi kita pahala yang besar. Amin. Seorang yang sedang nyenyak tidur, lalu ia tersentak bangun terjaga, lalu ia pergi ke kamar mandi, lalu ia mengambil wudhu, lalu ia menghadap kiblat, lalu ia salat, kemudian ia ditakdirkan mengangkat tangannya untuk berdoa dan dibukanya mulut oleh Allah untuk memohon, maka jelas manusia seperti itu adalah diundang oleh Allah. Sebab tidak akan otot-otot tangannya, kakinya akan bisa bergerak, tidak akan ia akan terjaga dari tidurnya jika Allah tidak mengizinkan hal itu. Ma'asyiral muslimin, orang tersebut sebenarnya dipanggil untuk menghadap untuk dijamu dari kelimpahan rahmat dan barakahnya. Sedang jamuan Allah subhanahu wa ta'ala bukan seperti jamuan manusia. Jadi mengadakan acara seperti ini untuk merayakan kelahiran Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu saja sudah merupakan amal saleh. Sebab manusia yang kita peringati hari lahirnya ini bukan sebarang manusia. Beliau adalah manusianya manusia, inti dari segala yang ada dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau imam para nabi, beliau imam segala jenis manusia. Nama beliau lahir sebelum beliau lahir, jauh sebelum beliau lahir. Nama beliau tersebut di kitab-kitab purba, dalam Suhuf Ibrahim alaihissalam, dalam Taurat Musa, dalam Injil Nabi Isa alaihissalam, malah Injil yang memakai yang dalam riwayat Barnabas jelas disebut nama Muhammad. Kalau dalam Injil-Injil yang lain disebut Parakalitus dan ditafsirkan dalam bahasa Indonesia Juru Selamat, maka Juru Selamat yang dimaksud oleh Isa bin Maryam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disahkan oleh Al-Quran dalam ayat qala Isa bin Maryam, yang ayatnya berbunyi wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku datang untuk memberi kabar baik, kabar gembira denganmu semua tentang akan lahirnya seorang nabi sesudah aku bernama Ahmad. Beliau tersebut dalam buku Bhagavad Gita dan di semua buku suci umat manusia. Apa sebab? Jelas bahwa beliau membawa konsep terlengkap untuk umat manusia. Kalau penciptaan Nabi Adam alaihissalam dianggap wujud pertama jasad manusia, maka kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah kelahiran konsep rohani dan aklani seluruh umat manusia. Beliau adalah seluruh bapak dari seluruh umat manusia, generasi demi generasi yang beriman pada beliau maupun yang belum beriman. Nabi Adam alaihissalam dikala memohon taubat, melihat di atas pintu jannah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Allah, siapa Muhammad itu? Allah menjawab, itu salah satu daripada cucu-cucumu yang akan kumuliakan di atas segala-galanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu awalan nasi fil khalq wa akhirahum fil ba'th. Aku adalah manusia pertama dalam ciptaan Allah, maka akhirnya manusia di dalam ba'th,
dalam utusan. Aku diutus pada manusia-manusia hampir terakhir, tapi pertama tubuhku yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntu nabiyan wa adama baina ruhi wal jasad. Aku sudah disuratkan oleh Allah menjadi nabi, sedang Adam masih di antara roh dan jasad, belum sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan hadis ini sahih. Bagi saya, ma'asyiral muslimin, memperingati dan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sekarang ini, dengan cara seperti yang Anda lihat dan Anda dengar tadi, merupakan satu manifestasi budi luhur kita dan unjuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang seperti Michael Hart, seorang berkebangsaan Amerika, menulis satu buku yang judulnya 100 manusia terbesar dalam sejarah, kemudian dia menyebut nama Nabi Muhammad SAW di muka, beliau menomorsatukan Nabi Muhammad SAW. Tentunya putusan yang diambil oleh Michael Hart adalah setelah beliau pelajari sejarah Nabi, keistimewaan beliau. Walau saya yakin Michael Hart belum sampai tuntas mempelajari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan biografi beliau, sebab masih banyak yang barangkali belum ia baca, bahkan belum pernah terbayang olehnya. Selain Michael Hart, Du Castries, Carlyle, Gibbon dan lain-lainnya juga mengungkap sekelumit dari sejarah manusia besar ini dengan penuh kekaguman. Ma'asyiral muslimin, dalam rangka seperti ini perlu saya terangkan tentang peringatan Maulud yang oleh sementara saudara-saudara kita kaum muslimin dianggapnya bid'ah, walau mungkin niat mereka itu tetap baik, walau mungkin mereka ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, tetapi saya kira kita tidak perlu mempunyai anggapan dan vonis seperti itu hanya karena Nabi sendiri tidak pernah mengerjakan, sahabat tidak pernah mengamalkan. Apalagi kalau vonis seperti itu diembel-embeli dengan kalimat-kalimat kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiap bid'ah itu kesesatan dan tiap kesesatan tempatnya di api neraka. Sebab rentetan majelis-majelis maulid seperti ini biasanya kita buka pertama dengan Fatihah, sebelum itu dengan niat yang saleh, insyaallah, menyambut dengan penuh